Ya, semua dengar kesaksian ini, wow ya. Kita percaya bahwa hidup tema khotbah saya hari ini juga selesaikan skenarionya Tuhan. Kita hidup jadi pemain. Sutradara hidup tetap Tuhan Yesus. Jadi kalau proses hidupmu berliku-liku seperti ini, tidak ada yang tahu, saudara. Semuanya misteri kehidupan itu nggak ada yang tahu. Tapi pasti hal yang kita buat keputusan, saya percaya Cik Siana ini pendoanya Victory Surabaya. Kalau dia bisa nikah dengan orang yang salah, ya itu keputusan yang salah. Nikahnya hanya cinta, ya ada akibatnya. Tapi saya percaya bahwa doa-doa dia, tetap suaminya pada akhirnya suaminya juga bisa menerima keselamatan. Amin. Walaupun bayar harga sampai muntah darah, ya. Dan menurut Cik Siana ini lucu. Waktu dia suaminya meninggal, ya, dia tidak sedih, saudara. Justru sekarang jadi orang merdeka, coba saudara. Jadi pas saya waktu itu ke Adiasa, lihat dia itu tidak ada air mata. Lah kok gak susah? Ya ini jawaban doa. Sampai kapan Tuhan? Ternyata sampai kapannya suaminya meninggal, itu jawaban pergumulan dia. Nah, katanya air mata sudah habis, ya. Jadi ibu-ibu sekali lagi jangan meresponi hasilmu sampai kapan. Tapi belajarlah setia di dalam prosesnya Tuhan sampai selesai. Karena hasilnya ada enggak? Ada. Keempat anaknya pasti menuai. Keempat anaknya pasti menuai apa yang mamanya tabur ketika mamanya tetap berdiri di dalam jalan kebenaran. Amin. Jadi saudara jangan takut, apalagi ini sudah akhir zaman. Ingat ya, sudah akhir zaman. Kalau mau memberikan hidup buat Tuhan jangan tanggung-tanggung. Ini sudah akhir. Kapan lagi mau berkarya untuk menikmati hasil upahmu besar di surga? Saya bisa lepas masker aja ya, karena saya juga sudah booster ketiga sehat. Ya, tenang aja. Yuk kita lihat dulu ya, Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Kenapa sih hidup ini perlu satu proses? Yuk kita baca. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa. Mungkin ini saya bisa matiin supaya tidak lupa. Untuk kamu, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa saudara? Mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya setialah di dalam skenarionya Tuhan, karena tujuan akhirnya saudara akan mengerti kehendak Tuhan itu bukan hanya sekedar mengerti, tapi dengan sempurna. Nah, lihat 10. Sehingga, nah ini, hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Jadi bukan hanya satu hal, saudara mengerti kehendak Tuhan, tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup berkenan, layak di hadapannya, dan ini kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Itu sebabnya kalau proses hidupmu masih dibuat berliku-liku, tidak usah takut.
Karena itu pada akhirnya saudara mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Kita ini dibawa layak, berkenan dan memberi buah. Kalau hidupmu tidak ngalami proses, hidupmu hanya nuntut kenyamanan, hidupmu sendiri di dalam pemandangan Tuhan itu tidak layak, tidak berkenan, buahnya cuman sedikit. Makanya di akhir zaman kita dipaksa, yuk kita belajar bagaimana proses ya. Kita berpikir gini, kenapa sih ikut Tuhan? Kalau saudara lihat ya, kenapa bangsa Israel harus keluar dari Mesir kok lewat 10 tulah? 2 tulah aja bagi Tuhan gampang enggak? Gampang. Kenapa harus 10 tulah? Kenapa Lazarus harus mati dulu sampai busuk 4 hari baru Tuhan buat mujizat? Kenapa tidak waktu sakit keras sebelum keadaan tambah buruk? Padahal Maria Marta sangat dikasihi, sudah teriak. Mungkin saudara dan saya juga posisi seperti itu, sudah dekat sama Tuhan, sudah jadi orang benar. Kenapa teriakan saudara seolah-olah dicuekin sama Tuhan? Kelihatannya terlambat. Mati busuk itu sangat terlambat dan hampir sudah tidak ada jalan. Dan saudara juga lihat kenapa yang namanya tembok Yeriko, nanti yang kita akan bahas, kenapa harus melewati 7 hari dulu baru itu roboh? Kenapa tidak putaran pertama, kedua atau ketiga? Dan kenapa Sarah harus tunggu mati haid dulu baru mujizat terjadi? Itu sebabnya hari ini posisi saudara, mungkin saudara sedang sebagai Sarah-Sarah. Saudara sedang mengalami seperti Maria dan Marta yang kelihatannya sudah sangat terlambat. Mungkin saudara berkata Sarah itu sudah expired, sudah mungkin tidak mungkin. Mungkin posisimu sudah capek, sudah keliling tembok Yeriko, tapi terlihat roboh dikit. Tanda-tandanya tidak ada loh saudara. Coba kalau saudara posisi sebagai serdadunya Israel lagi ngelilingi, 1 hari tidak lihat perubahan, 2 hari ya pancet, hari ketiga ya pancet, kelima keenam cuapek enggak. Terus hari ke-7 dipaksa putarannya lebih banyak, sudah capek dipaksa putar. Tapi justru waktu engkau ngalami titik capek, disitulah sebentar lagi tembok Yerikomu akan roboh. Amin, amin. Kekuatanmu, kemampuanmu nggak ada, nggak sanggup, sudah capek lihat temboknya tetap tebal. Tapi bukan buat Tuhan. Makanya yang sudah kelihatan terlambat, cuapek hidupmu, tulahnya ndak makin tambah. Lihat 10 tulah itu tambah lama tambah berat. Capek juga sama-sama. Kelihatannya sepertinya sudah ndak ada solusi sampai detik-detik terakhir. Bangsa Israel kepayahan ndak? Payah. Bayangin ngadepi laut saudara, ngadepi tentara yang banyak, itu menghadapi keadaan yang mau maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Tapi ketika waktu itu terjadi atas hidupmu, jangan pernah berhenti untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Justru sebentar lagi akan ada jalan yang tidak pernah saudara pikirkan, itu akan terbuka untuk saudara dan saya lewati. Amin, amin saudara. Yuk kita lihat ayatnya tembok Yeriko, Yosua 6 ayat 2-5. Kita akan belajar apa sih tujuan Tuhan seolah-olah dibuat capek,
seolah-olah dibuat sepertinya terlambat, seolah-olah saudara dibuat sepertinya sudah tidak ada pengharapan, dan kelihatannya Tuhan itu tidak lakukan sesuatu. Kita baca Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Lihat ya, kata demi kata ini diperhatikan saudara, supaya saudara belajar dari pengalaman ini dan keluar dari tempat ini, saudara akan kuat hidup di akhir zaman. Senyatanya saudara tidak kuat karena saudara hidup lebih percaya kepada apa kata fakta yang dipakai iblis. Jujur, orang tidak kuat kenapa? Karena matanya melihat, dan ketika hidupmu bukan karena percaya, hanya karena melihat, maka itulah waktunya iblis akan memakai fakta ini untuk menentukan hidupmu, menentukan keputusanmu. Ketahuilah aku, lihat ya, siang ini Tuhan berkata, ketahuilah aku Tuhan Allahmu, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Kira-kira waktu Tuhan berbicara dengan Yosua, tembok itu sudah roboh enggak? Tembok itu aja belum roboh, tapi Tuhan bilang gini, aku serahkan. Aku akan serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kalau diserahkan berarti kemenangan di pihak saudara enggak saudara? Pasti. Siang ini Tuhan juga akan berkata, aku sudah serahkan kemenangan ini ke dalam tanganmu. Tapi lihat kata-kata berikutnya. Ketiga, harus. Nah ya, jadi kalau ada kata haruslah kamu, itu ada bagian saudara yang saudara harus lakukan. Kita nggak bisa berkata amin, menang, 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 tapi sementara bagian saudara tidak jalan, masalahmu pasti dijamin 100% diserahkan di dalam tanganmu, pasti lebih dari pemenang. Amin. Lihat ya, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Ya, demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. 5-nya, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan nyaring, maka tembok itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kadang ikut Tuhan tidak bisa semaunya sendiri. Kalau saudara lihat, Tuhan punya skenario enggak atas tembok Yeriko? Bukan keinginan Yosua, Tuhan kalau bisa jangan sampai hari ke-6, apalagi hari ke-7 tambah sudah capek Tuhan. Seharusnya jangan tambah puterannya diperbanyak toh Tuhan, sedikit aja. Jujur saudara dan saya sering gak datang sama Tuhan. Tuhan jangan lama-lama toh Tuhan, cepet Tuhan, ini sudah tahun kedua Tuhan, kalau suruh perpanjang lagi apa saya kuat toh Tuhan. Tapi buat Tuhan, dia tetap pegang skenario hidupmu, tembok Yerikomu, dia tetap tahu apa yang harus saudara lakukan.
Amin. Jujur buat hidup saya, ketika saya belajar dengan apa yang menjadi skenarionya Tuhan tentang tembok Yeriko, dan itu menjadi skenario dalam hidup saya. Hidup yang harus menyelesaikan skenario Tuhan itu tidak enak, saudara. Karena sementara saya berputar, mata saya lihat tembok. Loh, lah kok tambah parah suami saya. Tuhan bilang gini, semangat, putar, doa, pengharapan, yang namanya iman, jalan terus diputari, saudara. Doa, puasa, ya. Pengharapan, yakin suami saya kembali, tidak lagi sama perempuan ini, tutup kandungan, tutup mandul. Oh sudah, saudara. Iman, percaya saya, Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Tiap hari putar. Sementara saya putar, kesalahan saya, lihat tembok lagi. Loh, lah kok tambah bukan mandul, Tuhan, punya anak 2. Lebih parahnya, saudara, punya anak 1 aja saya sudah stres. Stresnya itu ndak karuan. Saya bilang gini, Tuhan, ini apa-apaan Tuhan? Kok hamil Tuhan? Lah kok lahir? Lebih stres lagi, putar lagi. Tuhan bilang gini, semangat. Tembok ini pokoknya kamu harus ikut skenarioku. Oke Tuhan, aku tetap semangat. Waktu punya anak 1, puteri lagi temboknya. Tuhan, dalam nama Yesus, imanku, pengharapanku, tetap aku percaya. 3 bulan hamil, saudara. Apa ndak stres? Muteri sudah capek, lihat temboknya lagi. Aduh, gak roboh, goyang, tambah parah, saudara. Itu kesalahan kita pada waktu kita menyelesaikan skenarionya Tuhan. Jangan sekali-kali lihat tembok. Amin. Apa yang saudara petik dari pelajaran ini? 3 hal. Dan ketika saya tahu hari ini sampai proses ini terjadi, saya mundur ke belakang. Oh, ternyata tiap kali ada puteran, itu selalu, saudara, yang saya lihat, setiap kali puteran itu saya puteri, ternyata waktu puteran ini berhasil dan saya tidak menyerah, selalu ada pintu yang terbuka. Amin. Amin. Jadi jangan anggap sepele. Kalau enggak seperti proses yang Tuhan ikuti, yaitu tadi, setiap kali puteran, selalu yang saya dapati, hidup saya makin layak, hidup saya makin berkenan, hidup saya makin menghasilkan buah. Setiap kali puteran, kita dianalisa sama Tuhan. Gimana sih hidupnya kalau dia sudah layak, berkenan, dan buahnya makin lebat tiap puteran? Oh, upah pintu yang terbuka dikasih, saudara. Jangan main-main. Setiap kali ada proses dalam hidup saya diberi kepercayaan Tuhan, buka PD Victory, saudara. Diberi kepercayaan untuk melihat banyak pintu-pintu. Makanya sekarang jangan capek. Kalau puterannya belum selesai, berarti ada banyak pintu-pintu kepercayaan yang akan Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Amin. Kenapa harus setiap 1 hari? Besok itu ada artinya, saudara. Karena tiap kali puteran itu selalu ada penilaian Tuhan. Jadi Tuhan mau lihat tiap kali puteran ini gimana sih responmu sebagai orang benar. Yuk, 3 hal yang akan saya bahas. Selesaikan skenarionya Tuhan. Kenapa saudara dipaksa ikut skenarionya Tuhan? Bukan suka-suka saudara ini. Karena saudara dan saya dipaksa masuk dalam rancangannya. Saudara dipaksa jalan bukan
jalan semaumu sendiri. Tuhan, jalannya jangan 6 hari toh Tuhan, 7 hari puter-puter. Kalau bisa langsung jalan tol sampai. Enggak saudara. Semua kemudahan, semua yang instan itu ujung-ujungnya membawa hidupmu enggak akan layak, enggak akan berkenan, enggak akan berbuah lebat. Tapi justru jalan yang sakit, berduri-duri, penuh air mata, itulah jalan kebenaran dan kehidupan, dan kau sedang masuk dalam rancangan Tuhan yang besar. Amin. Yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan puter sekali? Apa Tuhan itu kurang kerjaan? Puter 7 kali itu karena kita diajar taat, saudara. Jujur, kalau saudara zona nyaman, saudara itu sering taat dengan hawa nafsu keinginanmu. Ayo, jujur saya jadi orang Kristen dari lahir. 2 tahun buka persekutuan doa masih zona nyaman. Tidak ada proses untuk memutari tembok Yeriko. Tapi ketika saya nyaman, saya ini hidup jadi orang Kristen semau gue. Mau maki orang ya saya maki, mau marah sama suami ya saya marahi, mau mulut ini keluar kasar ya saya lakukan. Kenapa? Hidup dalam zona nyaman. Tapi waktu hidup saya dalam proses, saya tahu saya perlu Tuhan. Saya harus ambil keputusan taat. Karena semakin saya tidak taat, maka putaran saya ini makin diputer-puter, saudara. Seharusnya 7 hari selesai, tapi karena saya tidak taat sama Tuhan, dibawa puter lebih dari 7 hari. Capek tidak, saudara? Capek, tapi tidak dapat apa-apa. Alangkah baiknya tiap putaran saudara taat. Saudara tahu bahwa saudara masuk dalam rancangannya dan jalan dalam jalannya. Setiap rasa capekmu ada upah. Ada sesuatu yang Tuhan buka di dalam tiap putaran itu. Jangan jadi orang Kristen kelihatannya bertahan dalam proses tapi bebal. Makanya capek, tidak dapat apa-apa. Puterannya nggak jadi 7 hari, malah sama Tuhan ditambah. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, ya gimana kalau aku selesaikan hidupnya lo ndak berkenan, ndak layak, buahnya ya pancet. Dari dulu sekarang selama-lamanya sampai hari ini jadi orang Kristen bertahun-tahun ndak ada kualitas. Loh, kita ini jadi anak Tuhan, kerajaan Allah loh saudara. Saudara ini terang dan garam, bukan sekecamatan. Terang garam kelasnya dunia. Lah kalau kelasnya dunia, kualitas saudara, kualitasnya di bawah rata-rata, kira-kira bisa dibawa ke kelas dunia enggak? Gak bisa saudara. Makanya saya bilang akhir zaman ini tenang ibu-ibu, ini waktu percepatan. Percayalah, akhir zaman ini waktunya Tuhan mempercepat hasil supaya saudara dan saya segera keluar jadi saksi terang dan garam dunia. Amin. Nah kalau tidak layak terus gimana? Tuhan tuh punya hati, aku akan kirim kamu jadi saksiku. Tapi aku tidak bisa kirim. Karena apa? Tidak layak. Lah tidak layak kalau dikirim jadi batu sandungan apa jadi berkat? Batu sandungan. Itu sebabnya yuk kita lihat 3 hal. Setelah itu saya selesai. Masuk dalam rancangannya, tidak usah takut. Hari ini engkau capek, engkau jangan lihat terus tembok. Kalau ikut skenarionya Tuhan, jangan lihat tembok itu hasil, tapi lihat bagaimana engkau tetap setia. Hari ini puteri Tuhan, aku tetap puter. Ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, aku tetap jalani.
Amin. Amin. Jadi jangan lihat tembok. Kalau lihat tembok tidak lulus. Karena keadaanmu bukan semakin tambah muda. Ini masa sukar. Ujiannya akhir. Kalau ujian akhir, bahannya pasti tambah sulit, tambah banyak, tambah penuh tantangan. Tapi buat kita tidak usah takut. Tuhan sudah berkata tadi Yosua 6, aku sudah serahkan tembok Yeriko ke dalam tangan-tanganmu beserta pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Itu berarti saudara dan saya tidak akan pernah kalah. Siapa yang berperang menyerahkan semua kemenangan ini? Tuhan. Tembok Yerikomu dengan kekuatanmu gak bakal bisa roboh. Tapi di dalam tangan Tuhan, Dia akan serah terimakan keuanganmu, rumah tanggamu, masa depanmu, anak-anakmu. Kalau Dia yang menyerahkan, Dia serah terima. Tidak akan pernah yang namanya set ending. Kalau Tuhan yang serah terima, saudara tinggal terima sertifikat kemenangan, pasti happy ending. Amin. Yuk buka Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Ini loh masuk dalam rancangan Tuhan. Jangan takut. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan apa saudara? Aku kembali, dan dari samudra raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Kata-kata berpaling ini, jadi hari ini memang kita ini diizinkan ngalami tadi ayat 20 banyak kesusahan dan malapetaka. Ayat 20 dibuka. Lihat nih. Kalau saudara cermati hari ini. Kalau memang skenarionya Tuhan lagi taruh saudara ngalami banyak loh, banyak saudara. Kesusahan dan malapetaka. Saudara ndak usah sedih, nggak usah takut, ndak usah takut untuk berjalan maju terus kelilingi yang namanya proses skenarionya Tuhan. Sebab engkau ini Tuhan itu ndak akan membiarkan saudara taruh kesusahan malapetaka itu selamanya. Karena Dia suatu kali kalau hidupmu sudah layak, berkenan, buahnya lebat, janji Tuhan apa rancangannya? Dihidupkan kembali. Amin saudara. Buka 3 hal. Jadi janji Tuhan hari ini, teruslah ikuti skenarionya. Aduh ndak enak Tuhan, sudah jangan lihat temboknya. Tembok itu ndak gerak, percayalah. Kalau iman, pengharapan, doamu jalan, tembok itu pasti hancur dengan kuasa Tuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan akan menaikkan kembali yang lagi di bawah jatuh. Rumah tanggamu dulu bahagia, punya suami yang cinta mati, dibawa lagi dibawa. Usahamu dulu rame, sekarang sepi, penghasilan turun. Itu semua akan dibawa Tuhan, dinaikkan kembali. Amin. Saudara dan saya pasti hidup, sudah hidup, naik. Yang terakhir, Tuhan akan menambah kebesaran. Enak ya ikut Tuhan, saudara ndak usah takut. Tembok itu ndak gerak, ndak kelihatan, geser sekalipun ndak, jangan berkecil hati. Puter terus, puter sampai Tuhan akan hidupkan, naikkan, dan bawa saudara besar. Amin.
Kalau promosi Tuhan itu paketnya lengkap loh saudara. Hidup naik besar, luar biasa loh saudara. Lah kalau kita ciptakan jalan sendiri, keluar dari skenarionya tembok Yeriko, kira-kira siapa yang jamin hidupmu bakal hidup naik besar? Tidak ada saudara, tidak ada yang jamin. Jadi pastikan hidup saudara dan saya akan menikmati tiga hal ini, akan jadi satu paket nanti. Bayangkan ya, kalau Tuhan sudah pulihkan saudara, makanya firman-Nya, ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaanmu seperti orang bermimpi. Dan kalau sudah tiba waktunya Tuhan, segala sesuatu dibuat indah. Segala sesuatu loh saudara, bukan satu bagian. Makanya sabar ya, selesaikan seperti Bu Syana ini loh, bonyok. Tapi hari-hari ini dia hidupnya wow, selesai penderitaan. Siapa yang juga nikmati? Anak-anak. Amin. Yang kedua, yuk jalan dalam jalannya. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Satu ayat kita selesai. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Lihat ya. Jadi kita ini hari ini tenang, karena yang pegang skenario hidup saudara adalah Tuhan penebus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Jadi tiap kali hidupmu ndak ngerti, tapi itu semua ada keuntungan, ada kebaikan. Yang menuntun engkau bukan jalan suka-sukamu, jalan yang harus saudara. Bu Eli, apa harus ikuti skenarionya Tuhan, jalannya capek? Harus. Karena kalau engkau setia ada di jalannya, itu pasti memberi faedah. Tidak ada yang namanya ikut jalannya Tuhan itu memberi kerugian, tidak ada saudara. Berikutnya, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Berikutnya, lihat ya, ini loh tadi Bu Syana nikmati ini. Siapa yang tidak kepingin keturunannya bahagia? Siapa? Kita punya anak, harapan kita hari ini banting tulang, berlelah-lelah. Saudara selalu bilang apa? Aku siapkan buat anakku hari esok. Tapi saudara lupa, ketika saudara sudah jalan di jalannya Tuhan, itu otomatis saudara sedang persiapkan keturunanmu untuk menikmati kebahagiaan. Jangan anggap sepele. Lihat ini, keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Aduh, saya bisa bayangkan waktu baca ayat ini. Saya bilang gini, anak saya namanya Jennifer Christopher Sharon. Tuhan, Jennifer Christopher Sharon selalu ada di hadapanmu. Keren gak saudara? Saudara sedang tanam. Anak-anak saudara itu namanya ada di hadapan Tuhan. Kira-kira dari kecil Tuhan sudah siapin jodoh enggak saudara? Sudah enggak kalau di hadapan Tuhan? Oh sangat saudara. Orang lain bakal susah, keturunanmu akan diberkati. Kenapa? Karena keturunanmu nama-nama ini
aja kalau nama kita dikenang Pak Jokowi, saudara aja merasa bangga. Lah kalau ini di hadapannya raja di atas segala raja, sumber di atas segala sumber, kira-kira keturunanmu bakal hidup bahagia apa susah besok? Jangan main-main. Itu sebabnya saudara tidak usah pusing dengan investasi untuk mempersiapkan keturunan. Waktu engkau taat, waktu engkau ikut jalannya, buka kot saya 3. Ini loh yang dinikmati. Cuapek Bu Eli, cuapek. Saya kira jalani proses tidak capek, berdarah-darah. Tapi saya sejak mengerti firman, saya bilang lebih baik proses daripada cepat selesai tapi tidak menyelesaikan kehendak Tuhan secara sempurna. Alangkah jauh lebih baik ini loh saudara. Ada damai sejahtera, hidupmu makan enak, minum enak, tidur nyenyak. Kenapa? Karena damai. Capek, tapi ketika kembali tenang. Hidup orang benar tuh ada kebahagiaan yang berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Orang di tengah proses, saya curi ini kebahagiaan damai sejahtera. Apakah saya dalam proses ini tidak bahagia? Oh sangat. Tuhan kasih saya door prize, surprise, mujizat banyak saudara. Hidup yang tidak pernah saya duga-duga. Dalam perjalanan tembok Yeriko, selain dipercaya untuk pelayanan, apa yang saya nikmati hari-hari ini? Berkat Tuhan, kebahagiaan saudara. Doakan tahun depan anak saya menikah. Dan saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan atas setiap kehidupan keturunan orang benar. Itu sebabnya ndak usah mikir yang sampai pusing saudara. Kejar kata kunci. Mau nikmati damai, kebahagiaan, jaminan sampai keturunan, ya setialah. Selesaikan kehendak Tuhan, prosesnya jalani. Suamimu didoakan belum berubah, tidak jadi masalah. Jangan lihat temboknya terus, jangan lihat suamimu terus, karena Tuhan bukan berurusan dengan suamimu. Tuhan lagi mau menggenapi rencana, dan saudara dan saya dipaksa ikut jalannya supaya saudara taat akan perintahnya untuk menikmati ini. Amin. Amin. Jadi tidak ada yang putus asa ya. Toko sepi, ucaplah syukur. Suamimu belum berubah, ucaplah syukur. Putar terus tembokmu, jangan berhenti. Doa, pengharapan, iman, jalan terus, diputeri terus. Yuk yang terakhir ya, siap pemain musik, kita akan nyanyi satu lagu nanti. Yuk kita belajar taat. Dari pelajaran apa? Lukas 5 ayat 5 dan 6. Lukas 5 ayat 5 dan 6 ya. Ini pelajaran taat akan perintahnya. Sudahlah Bu Eli, tidak masuk akal ya Bu Eli ikut Tuhan. Kok disuruh bisu, budek, buta. Lawang bisu, budek, buta buat saya makin jadi keset loh Bu Eli. Lah kok disuruh terus toh Bu Eli, kalau ada hasilnya budek, bisu, buta, suami berubah, mertua berubah masih mending, makin menjadi-jadi, saya makin dihina. Tidak apa-apa. Saudara perlu tahu, urusan menabur benih kebenaran taat itu tidak ada hubungannya dengan hasil. Saudara taat, saudara mau berbuat baik, itu karena tanggung jawab saudara sama Tuhan. Amin. Amin. Saya setia sama suami yang gak setia, itu bukan karena saya lihat hasil saudara.
Justru setia atau tidak setia karena saya mau taat sama perintah Tuhan. Amin. Biar kalau mati saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Beres. Amin. Ini Simon menjawab. Lihat ya. Ini peristiwa di mana waktu itu murid-murid ya menjala ikan sepanjang malam. Lihat ya, kami telah bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Siapa yang sudah kerja keras ikut Tuhan, sudah berusaha bisu tuli buta, sudah berdoa, sudah pelayanan, sudah persembahan, sudah mengampuni, sudah ini, sudah itu, tapi tidak nangkep apa-apa. Tidak ada satupun yang bisa dilihat ikut Tuhan. Malah Bu Eli, kalau TTM dikit-dikit Bu Eli, hati gembira Bu Eli, imun naik. Siapa yang bilang? Bayar harga, saudara. Lihat ya. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Kadang-kadang Tuhan itu aneh, tidak masuk akal. Sudah tidak tahu, tidak dapat apa-apa, disuruh terus tebarkan jala. Mungkin posisimu seperti itu, sudah baik, kok disuruh baik terus. Lah sudah terus loh, sampai kapan terus saudara? Lakukan mental, karena aku mau taat kepada Tuhan, maka aku akan melakukan apa yang engkau perintahkan. Ini secara tidak langsung ini saudara. Lihat ya berikutnya. Dan setelah apa saudara? Setelah taat tuh ya. Jadi kalau saudara tidak taat, saudara tidak akan lihat. Ini sebentar anak saya, bentar. Jadi kalau saudara hari ini sudah tidak tangkap apa-apa, tidak melakukan, tidak taat perintahnya, maka saudara tidak akan lihat ini. Lihat ya, waktu tidak masuk akal tapi tetap taat, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Apa yang didapat saudara kalau hari ini tidak masuk akal sekalipun? Selesaikan skenario Tuhan. Amin. Saudara akan lihat 3 hal bukan. Ini loh. Siapa yang tidak mau menikmati berkat besar sampai kelimpahan? Aduh, dari tidak tangkep apa-apa dapat sejumlah besar. Awal mungkin saudara ngalami prosesnya Tuhan, tanganmu kosong, engkau tidak dapat apa-apa, kelihatannya engkau gagal ya. Saya jujur di posisi itu saudara. Waktu proses hidup saya sudah taat orang benar, saya lihat wanita tobat itu lebih dibuka di atas angin. Mau hamil lancar. Saya sampai bilang gini, loh Tuhan, adik saya aja kepingin punya anak, sampai proses kok belum. Ini loh Tuhan yang nyakiti biji matamu. Anak 1 sudah didoakan, tutup kandungan 3 bulan gampang hamil. Saya sempat berpikir buruk, oh kalau diizinkan hamil anaknya cacat. Indah loh saudara, suehat malah mirip suami. Coba saudara. Saya berpikir positif waktu anak kedua. Tuhan, dia jahat sama saya. 3 bulan pas pasang strategi mau ikat suami saya, dia hamil lagi. Lihat ya, hamilmu ini pasti anakmu cacat. Suehat saudara. Yang saya tunggu-tunggu cacat enggak ada. Malah waktu diposting fotonya mirip sama suami saya. Laki Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kelihatannya posisi saya enggak tangkap apa-apa ya. Dan saudara tahu, waktu punya anak kedua, dia mulai tuntut jam suami saya penuh. Hari anak pertama masih dibagi, 1 hari di saya, 1 hari di wanita itu. Tapi setelah punya anak 2, suami saya mulai keluarkan alasan. Anak-anakku dari kamu sudah besar-besar.
Sementara yang ini butuh figur papa. Haleluya, puji Tuhan. Alasannya masuk akal ya. Dia bilang ini kan masih kecil. Lah kalau anakmu kan sudah besar, sudah cukup aku jadi papa, selama ini sudah menemani mereka. Jadi istilahnya permisi ya, sekarang aku ngopeni, nemeni satu keluarga yang baru. Kelihatannya saya tidak tangkap apa-apa ya saudara, kalah ya. Tapi ketika saya tidak menyerah, hari itu saya ingin menyerah. Saya bilang sama Tuhan, give up. Kenapa saya tidak menyerah? Saya lihat dia sudah hidup bahagia. Dia sudah punya keluarga yang baru, yang ideal dengan 2 anak. Dan suami saya juga tidak pernah tidur ke rumah hari itu. Tiap hari cuman makan sama saya, setelah itu sama anak-anak gini, bye. Papa pulang ya. Anak-anak bilang, oh, pulang kemana ya ma? Lah rumahnya di sini. Tapi setiap hari seperti itu. Habis makan, bye. Daddy pulang dulu ya. Bengong. Kelihatannya kita tidak tangkap apa-apa. Tapi ketika saya tetap taat suakit saudara. Penghakiman buahnya. Orang bilang ini bodoh. Kamu ini bodoh. Kamu lu bisa tunjukkan kalau kamu juga bisa laku, Elia. Duh, bodoh. Tapi hidup saya tahu bonyok. Tapi kalau taat pasti akan menangkap sejumlah besar sampai koyak. Ini loh yang saya rangkum. Saudara nanti pada akhirnya kalau terima, taat sampai akhir, selesaikan skenarionya Tuhan. Saudara kan lihat ini. Berkat besar, mujizat, orang takjub dengan karya Tuhan. Satu paket. Kira-kira hasilnya spektakuler enggak? Sangat. Kalau saya tidak taat, saya tidak jadi hamba Tuhan. Spektakuler, ada banyak jiwa-jiwa, tidak ada PD Victory Semarang, saudara. Tidak ada wanita-wanita yang tangguh di akhir zaman kayak Syana. Saudara percaya bahwa hari-hari ini akhir zaman Tuhan akan munculkan iman-iman yang wanita yang tangguh, pemenang, jadi terang dan garam kelasnya dunia. Amin. Yuk bangkit berdiri ya. Saudara jangan takut ya. Hari ini hidup saya wow. Tuhan kasih banyak keajaiban, kebahagiaan, damai, sejahtera. Kalau orang tanya Bu Eli, kebahagiaan, damai, sejahteranya, melebihi rasa sakitnya. Yang namanya benar-benar mujizat ya. Dan saya bersyukur hari ini mungkin tembok Yeriko yang saya lihat waktu itu kelihatannya tidak berubah-berubah. Hari ini sudah setahap demi setahap roboh. Suami saya juga hari ini sudah mendukung pelayanan saya. Orang yang tidak pernah terima Yesus, tapi hari ini di hidupnya bisa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Paling enggak saya bisa ngantar dia sampai akhir ke jalan kehidupan. Daripada saya menyerah, suami saya akan binasa. Dan saya juga bisa mengantar 3 anak saya hidup yang bertemu dengan jalan kebenaran. Ditemukan jodoh-jodoh yang baik, karena saya tahu kalaupun saya mati, saya tidak meninggalkan warisan yang abadi, tapi Tuhan selalu memberikan buat keturunan saya. Di pemandangannya saudara, keren saudara. Siapa sih yang tidak kepingin kalau kita mati, nama anak saudara tetap di hadapan Tuhan. Jennifer, Christopher, Sharon, dia ingat apa yang sudah saudara tabur. Dia ingat saudara. Dia ingat waktu engkau cucuran air mata, muteri tembok Yeriko, kau tetesan air mata. Engkau bilang sakit Tuhan, sakit. Itu yang saya alami. Tapi ketika saya ingat firman ini, saya bilang saya tidak akan menyerah Tuhan. Saya akan hidup selesaikan skenario. Karena saya mau menikmati kebahagiaannya Tuhan.
Saya mau nanti kebahagiaan buat keturunan saya ada di hadapan Tuhan. Dan saudara akan lihat nanti di akhir hidup saya, saudara akan lihat paket lengkap itu. Mujizat, yang namanya kelimpahan, yang namanya takjub, itu jadi satu paket hasil akhirnya. Spektakuler. Saudara tundukkan kepala. Saudara fokus dengan Tuhan. Saudara mulai berbicara dengan Tuhan. Kalau firman ini jelas berbicara buat saudara, katakan isi hatimu sama Tuhan. Tuhan, kau tidak perlu lihat kanan kiri. Ini waktunya saudara dan Tuhan. Tuhan mau isi hatimu seperti apa? Ngomong sama Tuhan. Dia lagi dengar saudara siang ini. Telinganya tidak pernah kurang panjang. Dia tahu rasa sakitmu. Dia ikut merasakan saudara. Dia berkata, nak, aku itu terlalu mencintai engkau. Kalau sampai hari ini aku belum tunjukkan tembok Yeriko itu hancur, karena aku tidak mau kehilangan engkau. Karena aku tidak mau kehilangan engkau. Aku tidak mau iblis mengarahkan kakimu ke jalan yang salah. Aku mau setiap engkau menikmati janji-janjiku di depan, menikmati kebahagiaan yang berlimpah, menikmati hasil yang spektakuler, aku sudah sediakan. Sesaat lagi lihat, tembok Yeriko itu pasti roboh. Aku serahkan tembok Yeriko itu ke dalam tanganmu. Terima saudara, apa yang jadi tembok Yerikomu hari ini, Tuhan serahkan dalam tanganmu. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman ini akan menjadi kekuatan buat kami bertahan sampai pada kesudahannya. Kami siap menjadi pemain yang baik, menyelesaikan skenariomu, sekalipun sampai hari ini kami belum menangkap apa-apa. Kami belum melihat tembok Yeriko kami runtuh. Tapi kami akan belajar terus mengitari doa pengharapan. Iman kami terus akan berjalan. Dan kami percaya kemenangan pasti terjadi. Amin. Yang lagi ngalami masalah keuangan, berkati Tuhan. Yes, Tuhan. Yang lagi ngalami masalah rumah tangga, Tuhan, pemulihan sedang terjadi. Amin. Anggur manis sedang terjadi. Amin. Yang mau jual aset di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan permudah semuanya. Yang hari ini ngalami sakit siang ini, biarlah kuasa bilur-bilur Yesus siang ini juga menjamah saudara dan menjadi sembuh dalam nama Yesus. Berkati seluruh tim yang sudah mempersiapkan ibadah ini. Kami mengucap syukur kalau ibadah ini berlangsung itu semua karena jerih payah mereka. Biar Tuhan yang mengembalikan semua yang mereka tabur, Tuhan, untuk pekerjaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.